Berbagi layar ya, berbagi layar. Oke, baik. Di sini ada CV dari Kak Muhammad Dian Saputra Taher. Beliau sendiri merupakan lulusan Prodi S1 Antropologi Budaya pada Universitas Gadjah Mada, di Universitas Gadjah Mada. Beberapa penghargaan yang pernah beliau capai di sini peraih pendanaan 5 proposal PKM PSH 2018, 2019, 2020, medali emas kategori presentasi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-33 pada November 2020. Bisa turun lagi. Eh, dan mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Budaya pada Maret 2019. Mungkin bisa di scroll turun lagi. Untuk pengalaman organisasi sendiri, Kak Putra pernah menjabat sebagai Ketua Umum dan Fasilitator PKM Penelitian Sosial Humaniora pada PKM Center Universitas Gadjah Mada, Ketua Umum Unit Penalaran Ilmiah Humanika Fakultas Ilmu Budaya UGM, dan staf Departemen Penelitian Unit Kegiatan Mahasiswa Gama Cendekia UGM. Untuk pengalaman pekerjaan sendiri, sampai sekarang Kak Putra merupakan mentor Sosum di Science Hunter Indonesia PT Riset Prestasi Indonesia dan pernah menjadi asisten peneliti di Departemen Antropolog bidang Medical Antropologi. Baik, itu tadi CV dari Kak Putra. Tanpa memperpanjang waktu lagi, mungkin langsung saya persilakan ke Kak Putra. Kepada Kak Putra, waktu dan layar dipersilakan. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Mas Fikri. Mohon izin Bu Leni untuk sharing Ya, oke, ngobrol berbagi Mas. kepada teman-teman semua. Oke, jadi tadi sudah disampaikan begitu ini ya teman-teman ya, lengkap banget sudah sama Bu Leni tadi. Jadi di sini saya akan menambahkan sedikit berbagi saja tentang pengalaman mengikuti gitu ya dari PKM hingga ke PIMNAS. Sebelumnya saya mau izin share berbagi layar seperti itu. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Mas Dian. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bapak Ibu dosen mungkin yang bergabung di sini dan teman-teman panitia. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk berbagi pengalaman mengenai PKM hingga ke PIMNAS seperti itu. Mungkin di sini saya hanya menambahkan sedikit saja ya yang terkait mungkin pengalaman-pengalaman pribadi seperti itu. Jadi tadi kan sudah disampaikan mulai dari apa aja sih jenis-jenis PKM, persyaratannya seperti itu, hal-hal administrasi bahkan hingga ke penilaian dan sebagainya, timeline itu sudah dijelaskan sangat rinci begitu teman-teman, luar biasa oleh Bu Leni. Jadi mungkin sedikit perkenalan dari saya. Jadi nama saya Muhammad Dian Saputra Taher, saya dari jurusan Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada. Jadi mungkin sedikit perjalanan pengalaman di PKM hingga ke PIMNAS itu saya mulai di tahun 2017, waktu itu mengajukan dan didanai di tahun 2018. Waktu itu masih maba lah seperti itu ya, pengajuan, lalu alhamdulillah lolos ke PIMNAS dan mendapatkan medali emas di kategori poster, juga medali emas di kategori presentasi, itu di PIMNAS 31 UNY waktu itu, tahun 2018. Lalu 2019 saya bergabung di PKM Center UGM, waktu itu diamanahi sebagai PJ bidang PKM PSH, lalu saya juga kembali alhamdulillah mendapatkan satu pendanaan proposal PKM PSH. Lalu 2020 tahun kemarin saya diamanahi sebagai ketua PKM Center di UGM kayak gitu. Lalu kembali mengikuti pengajuan proposal, saya mengajukan dan alhamdulillah dua diantaranya lolos pendanaan dan dua-duanya waktu itu lolos ke PIMNAS. Dan lucunya waktu itu pas di PIMNAS dua-duanya ini di satu kelas yang sama. Cuma rezekinya waktu itu salah satunya yang mendapatkan medali di kategori presentasi medali emas waktu tahun kemarin di PSH 3. Lalu tahun ini saya menjabat sebagai Dewan Formatur di PKM Center UGM dan kemarin terakhir mendapatkan insentif untuk PKM AI.
Seperti itu. Jadi itu mungkin sedikit perjalanan PKM Pimnas yang saya alami. Oke, jadi mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin ini nge-review ulang aja apa yang disampaikan tadi oleh Bu Leni. Jadi PKM itu adalah kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan oleh Dikti kayak gitu, Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan, Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dari Kemdikbudristek kayak gitu. Jadi ini kegiatannya luar biasa yang mana nanti muaranya itu adalah teman-teman nanti bakal ikut finalnya itu yang namanya PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang diselenggarakan oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional kalau sekarang seperti itu. Jadi memang kegiatan PKM ini kan diselenggarakan setiap tahun kayak gitu, bersifat kompetitif dan dia tuh nggak ada kuotanya teman-teman, dalam artian sebenarnya teman-teman bebas mau mengajukan berapa proposal kayak gitu. Nanti mungkin dibatasi oleh limit dari universitasnya, dia masuk klaster 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan kita ngajukan itu sebenarnya bebas teman-teman, kayak berapa proposal, walaupun nanti pada akhirnya yang didanai itu maksimal 2 biasanya. Satu itu sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau keduanya sebagai anggota. Seperti itu. Lalu enaknya di PKM ini itu tuh tidak ada batasan topik, semua prodi boleh ikut kayak gitu, boleh lintas angkatan, lintas jurusan dan sebagainya. Jadi itu sangat yang diutamakan memang adalah kreativitas sebagaimana judul programnya seperti itu, dan enaknya itu ditawarkan setiap tahun serta terjadwal seperti yang tadi sudah ada timelinenya yang disampaikan oleh Bu Leni. Jadi teman-teman kalau tidak didanai tahun ini jangan takut untuk ikut lagi di tahun depan. Belum lagi didanai, ikut lagi di tahun depan dan sebagainya dengan kebaharuan topik yang sudah teman-teman buat seperti itu. Dan sekarang kurang lebih itu ada 10 jenis PKM yang dibagi mungkin di dalam beberapa bidang kajian. Jadi ada kayak PKM 5 bidang, itu ada PKM riset eksakta dan riset sosial humaniora, lalu ada PKM kewirausahaan, lalu ada PKM PM, pengabdian masyarakat, lalu ada PKM PI, penerapan IPTEX, dan PKM KC, itu Karsa Cipta. Lalu ada sekarang itu ditambahi pendanaan ada 2 lagi, PKM GFK, Gagasan Futuristik Konstruktif, juga ada PKM KI, Karya Inovatif, yang baru tahun ini muncul seperti itu teman-teman. Lalu ada juga PKM Karya Tulis yang dibagi 2, ada PKM Artikel Ilmiah dan PKM Gagasan Tertulis. Jadi banyak banget. Jadi tergantung sesuai dengan passionnya teman-teman aja. Kalau teman-teman sukanya misalnya berbisnis, berwirausaha, bisa ikut PKM kewirausahaan. Teman-teman sukanya melakukan pengabdian, suka pemberdayaan, bisa ikut PKM pengabdian masyarakat, atau misalnya ikut PKM penerapan IPTEX kayak gitu, untuk membantu UMKM atau membantu siapapun yang punya mitranya teman-teman itu berorientasi pada profit kayak gitu. Jadi nanti penerapan IPTEX-nya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas atau menambah laba atau profit dari mitra. Bedanya dengan PKM PM kan mitranya itu tidak orientasi pada profit. Jadi teman-teman mungkin tadi udah tahu lah gambarannya sekilas ya, bedanya antara PKM PM dengan PI, lalu mungkin PKM KC dengan PKM PI dan sebagainya, riset juga, dan GT dan GFK itu berbeda. Kalau GT, gagasan teman-teman itu disajikan dalam bentuk proposal karya tulis seperti itu, sedangkan GFK teman-teman harus memvisualisasikan gagasannya dalam bentuk video konstruktif dan futuristik seperti itu. Nah, dari mana sih muncul ide-ide PKM? Dari ini mungkin secara umum ya, dari pengalamanku juga, serta mungkin secara umum. Jadi sebenarnya banyak banget isu atau ide yang bisa diangkat atau gagasan yang bisa diangkat dari untuk diajukan di dalam PKM ini teman-teman kayak gitu. Bisa isu-isu terkini di Indonesia, misalnya kayak sekarang mungkin isu mengenai COVID-19 atau misalnya isu-isu mengenai permasalahan nasional yang lainnya, itu sangat memungkinkan teman-teman untuk diajukan sebagai ide dari proposal PKM. Jadi misalnya tentang sistem, tentang pendidikan, tentang kemiskinan, atau tentang korupsi dan sebagainya, atau isu-isu tentang SDGs, pembangunan berkelanjutan. Itu kan ada 17 poin, dan teman-teman
sangat memungkinkan untuk memilih salah satu atau kombinasi di antaranya. Apalagi kalau ikutnya PKM GFK, itu kan salah satunya memang harus dari isu-isu SDGs kayak gitu. Atau tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, atau tentang permasalahan-permasalahan sekitar, permasalahan kehidupan sehari-hari yang ada di sekeliling kita. Itu sangat memungkinkan untuk kita jadikan ide dari pengajuan proposal PKM kayak gitu, teman-teman. Jadi banyak alternatif-alternatif yang mungkin teman-teman bisa cari kayak gitu untuk mengajukan dari proposal PKM ini nantinya kayak gitu. Nah, misalnya seperti yang saya lakukan kemarin, kebetulan saya memang tertariknya di PKM riset, dulu namanya PKMP penelitian, sekarang diganti jadi PKMR atau riset, jadi riset eksakta dan riset sosial humaniora kayak gitu. Kebetulan saya tertariknya di RSH kayak gitu. Jadi karena basic, mungkin bisa juga berdasarkan base dari jurusannya kayak gitu. Kayak saya dari antropologi budaya, jadi banyak isu-isu yang saya angkat di dalam mengajukan ide proposal PKM itu tuh dari isu-isu kebudayaan kayak gitu. Jadi atau yang base sama jurusan saya, sesuai dengan jurusan saya kayak gitu. Jadi topik-topik budaya, tentang budaya apa, atau tentang bahasa, misal kayak gitu, atau tentang yang lainnya. Atau teman-teman misalnya di sini juga yang mungkin aktif berorganisasi, kan kadang biasanya punya desa-desa mitra kayak gitu ya untuk pemberdayaan. Teman-teman sebenarnya bisa diikutkan di dalam PKM, proposal PKM ini kayak gitu, di mana nantinya bisa diikutkan di PKM-PM kayak gitu. Atau teman-teman udah punya ternyata teman-teman ini suka berimajinasi kayak gitu misalnya kan. Suka berimajinasi, teman-teman bisa ikut PKM GFK ataupun gagasan tertulis, di mana memang kegiatan idenya ini harus futuristik atau sifatnya jangka panjang, teman-teman. Jadi tidak mungkin untuk direalisasikan sekarang. Jadi direalisasikan mungkin 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bahkan mungkin sampai 20 tahun yang akan datang. Karena kalau teman-teman perhatikan di isu di GT misalnya gagasan tertulis, kalau teman-teman lihat itu implementasinya tahapnya panjang banget kayak gitu. Jadi kan pas yang teman-teman suka mungkin berimajinasi, tapi imajinasinya itu dapat diimplementasikan sesuai dengan kajian keilmiahan. Jadi bisa didukung dengan data-data keilmiahan, atau ini memungkinkan untuk teman-teman terapkan, tapi memang dalam jangka waktu yang panjang kayak gitu. Jadi ini sangat banyak ya teman-teman bisa memunculkan ide PKM itu. Mungkin nanti bisa juga teman-teman strateginya itu adalah cari ide dulu, baru cari tim, atau cari tim dulu, baru brainstorming ide. Jadi itu tergantung preferensi dari teman-teman. Kadang mungkin kan teman-teman udah punya ide kayak gitu. Terus teman-teman tinggal cocokkan, oh ide ini tuh cocoknya aku setim dengan anak dari fakultas A atau dari jurusan B, C, dan D kayak gitu. Atau teman-teman belum punya, teman-teman udah punya kelompok diskusi, silahkan melakukan brainstorming, lalu nanti cari ide apa yang paling sesuai yang teman-teman ingin lakukan atau ingin ajukan kayak gitu. Nah, selanjutnya, ini beberapa jenis, mungkin beberapa contoh dari ide-ide PKM yang lolos ke PIMNAS kayak gitu. Jadi ini kayak ada PKM PSH tahun lalu itu ada tentang dampak teknologi media terhadap intimitas relasi sosial pada masyarakat modern kayak gitu. Jadi kan ini kan sebenarnya permasalahan di sekitar kita ya, tentang media kayak itu, sosial media kayak gitu terhadap hubungan keeratan kita kayak gitu, relasi sosial kita. Atau ini PKMK. Ini dia tentang leptin alami dari daun jeruk nipis dan kulit buah naga kayak gitu. Atau ini ada PKM mungkin yang rasanya teman-teman dari SAIK kayak gitu cukup dekat juga ya dengan topik kayak gini nih di PKM penelitian eksakta. Jadi kayak studi pola kebakaran lahan gambut melalui citra satelit Sentinel-2 dengan pengimplementasian machine learning metode random forest. Jadi ini walaupun mungkin cukup berbeda ya dengan PKM eksakta lainnya, karena biasanya eksakta kan basisnya kayak buat obat atau berbasis lab gitu, tapi
PKM yang ini itu tuh tahun lalu itu dapat medali perak di PKM PE 4 kalau nggak salah. Jadi sangat memungkinkan, sangat bisa ya topik-topik seperti ini tuh diikutkan di PKM kayak gitu. Lalu misalnya ini ada PKM pengabdian, ada program Nutrizum sebagai usaha peningkatan kualitas pola makan anak autis. Lalu ada juga nih PKMKC, simple banget ya sebenarnya teman-teman ya. Ini adalah membuat sarung tangan untuk membantu mendeteksi kematangan jambu kristal kayak gitu. Lalu ada PKMK, ini dia simple sebenarnya teman-teman ya. Dia membuat kotak inovasi tempat makanan dan minuman lipat sebagai upaya mewujudkan gaya hidup bebas sampah kayak gitu. Jadi dia membuat kotak atau tempat bekal makanan kayak gitu. Dan ini itu mendapatkan medali perak kayak gitu di PKMK tahun lalu. Lalu seperti yang PKMM ini, dia membantu kualitas pola makan anak autis. Jadi kan mitranya nggak profit ya teman-teman ya, nggak mencari untung melalui program Nutrizum kayak gitu. Dan ini mendapatkan medali emas di kategori presentasi, juga posternya di perak kalau nggak salah. Jadi sangat mungkin topik-topiknya sebenarnya cukup sederhana, tinggal bagaimana teman-teman bisa mengemasnya menjadi menarik, itu hal yang lebih yang penting kayak gitu. Jadi idenya kadang mungkin terkesan biasa saja, tapi pas dikemas itu menjadi bagus kayak gitu teman-teman. Dan itu adalah strategi dari masing-masing tim untuk bagaimana bisa mengelola PKM-nya menjadi lebih baik. Nah, lalu dari mana sih dapat anggota tim? Nah, ini banyak cara teman-teman. Bisa. Jadi kalau dulu aku juga pas maba, apalagi teman-teman yang mungkin maba kayak gitu, saya dulu karena belum kenal siapa-siapa, jadi timnya itu adalah teman satu jurusan kayak gitu, atau teman-teman satu UKM kayak gitu. Karena mau ngajak cutting waktu itu belum terlalu kenal misalnya kayak gitu. Atau teman-teman yang kakak tingkat mau ngajak adik tingkatnya juga bisa kayak gitu. Atau teman-teman satu ormada, satu organisasi mahasiswa daerah. Biasanya kan teman-teman misalnya walaupun kuliah di UPI misalnya asalnya dari Sumatera Barat misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman ada himpunan mahasiswa Sumatera Barat kayak itu, teman-teman ajak misalnya ikut satu kelompok kan bisa, atau dari minta rekomendasi dari dosen-dosennya. Biasanya kan Bapak Ibu dosen udah paham ya siapa yang punya kapasitas di sana. Jadi kayak, oh itu si A bagus loh kalau diajak, oh itu si B dia ngerti kok tentang ini kayak dan segala macam. Atau teman-teman misalnya kalau punya PKM Center di universitasnya atau di fakultasnya juga bisa minta rekomendasi dari sana kayak gitu. Atau oprek. Jadi biasanya kadang-kadang tuh ya kalau masa-masa mau pengunggahan proposal itu banyak banget kutemukan oprek-oprek anggota. Dicari paham misalnya topik A, paham machine learning kayak gitu, berkomitmen dan segala macam. Sudah ada topik PKM, tinggal hubungi ini ya. Kadang ada yang kayak gitu. Jadi teman-teman bisa buka oprek juga. Jadi banyak sebenarnya alternatif yang bisa lakukan teman-teman lakukan. Atau mungkin teman-teman yang maba ini atau yang angkatan 2020 2021 belum pernah ketemu kakak tingkatnya kayak gitu, atau teman-temannya tatap muka, teman-teman ya udah secara online aja cari atau minta bantuan, mungkin rekomendasi dari dosen atau mungkin dari pengelola PKM di fakultas atau universitasnya kayak gitu. Jadi banyak ya teman-teman ya yang bisa teman-teman lakukan untuk mencari anggota, memenuhi anggota proposal PKM-nya kayak gitu. Nah, ini mungkin tadi udah dibahas. Jadi aspek-aspek penilaian di dalam proposal itu ada dibagi 2 tahap kayak gitu kan. Pertama administrasi, yang kedua baru substansi. Jadi teman-teman selain mengejar substansinya, teman-teman wajib banget untuk mengikuti administrasi yang ada di PKM. Jadi tadi udah dijelaskan ya, kayak kesesuaian format, kesesuaian program diajukan, jangan salah kamar dan sebagainya. Lalu juga untuk tahap substansinya keterulangan topik, bobot tantangan intelektual, kreativitas, dan sebagainya juga itu harus dipertimbangkan. Nah, ini mungkin beberapa hal yang perlu di-highlight oleh teman-teman di dalam proposal PKM. Itu kalau teman perhatikan, judul PKM itu maksimal 20 kata. Jadi kalau lebih dari 20 kata itu dicoret. Seperti yang kata dibilang Bu Leni tadi, langsung nilai mati. Langsung tidak nilai substansinya. Lalu juga judul itu akronimnya harus sesuai dengan topik usulan kayak gitu. Itu maksudnya apa? Jadi aku pernah dijelaskan waktu itu sama reviewer juga nasional dari UGM kayak gitu.
Dikatakan misalnya dia topiknya itu tentang buat misalnya buat tas PKMK, misalnya buat tas batik dan segala macam, tapi nama brandnya narkoba, kan kayak nggak relate antara tas dengan narkoba, padahal narkoba itu mungkin singkatan kayak gitu. Jadi harus dicari yang relate, yang berhubungan, sehingga terlihat lebih logis kayak gitu teman-teman, nama brand atau singkatan dari program yang teman-teman lakukan. Lalu isi proposal untuk kecuali PKMAI itu dari bab 1 sampai daftar pustaka itu maksimal 10 halaman, teman-teman. Di luar daftar isi dan lampiran. Kayak gitu. Jadi bab 1 sampai daftar pustaka itu maksimal 10 halaman, dan untuk PKMAI itu 8 sampai 15 halaman untuk halaman dari judul sampai dengan daftar pustaka kayak gitu. Jadi di luar itu teman-teman boleh lampiran, itu kan nanti ada biodata, anggota tim, lalu dosen pendamping, surat pernyataan, justifikasi anggaran, lalu lembar pembagian tim dan sebagainya itu ada. Jadi itu menyesuaikan saja. Lalu juga daftar isi juga itu menyesuaikan kayak gitu. Nah, lalu teman-teman juga harus memperhatikan kayak persyaratan administratif terkait nomor halaman itu di pojok kanan atas untuk bab 1 sampai seterusnya. Lalu untuk daftar isi itu di pojok kanan bawah, marginnya itu kiri 4, atas bawah kanan itu 3, itu harus dipatuhi, spasinya 1,15 poin. Ukuran fontnya itu 12 poin, jenisnya Times New Roman, itu semuanya harus dipatuhi teman-teman. Dan sistematika, kayak gitu. Nah, lalu kunci suksesnya apa? Menurutku ada 4 poin utama, yaitu tetapkan niat dan komitmen untuk sukses. Karena apa? Proses PKM ini panjang, teman-teman. Dari pengajuan sampai PIMNAS atau pendanaan sampai PKP 2, itu memakan waktu mungkin bisa sampai 5-8 bulan. Jadi hampir 1 tahun kayak gitu kan. Jadi teman-teman harus komit, karena kadang ada yang udah di tengah jalan dia hilang, susah dikontak dan segala macam, atau dia merasa ini tabrakan dengan jadwal kuliah dan segala macam. Makanya Bu Leni tadi menyampaikan bahwa time manajemennya itu penting. Bagaimana teman-teman bisa memanage waktu antara kegiatan perkuliahan dengan kegiatan PKM. Dan itu menjadi manfaat yang luar biasa untuk teman-teman. Soft skill teman-teman bertambah, selain untuk PKM juga untuk soft skill secara umum kayak gitu. Lalu siapkan diri untuk melakukan perubahan, karena PKM ini prosesnya panjang, jadi sangat mungkin ada perubahan-perubahan di tengah jalan dan teman-teman harus siap improve untuk melakukan perubahan itu kayak gitu. Lalu ikuti semua unsur kegiatan dengan sungguh-sungguh, karena mungkin ada pembekalan dari kampus, dari fakultas, lalu ada kegiatan-kegiatan lainnya yang teman-teman harus ikuti kayak gitu. Lalu upayakan hasil yang terbaik, menjaga komunikasi dengan dosen, dengan sesama anggota tim dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang tidak lolos pendanaan kayak gitu? Sebenarnya teman-teman paling simpel, teman-teman bisa ajukan lagi di tahun depan. Tentunya di remake, diperhatikan lagi jangan sampai seperti yang dikatakan tadi, tahunnya lupa diganti dan segala macam. Teman-teman boleh, tapi nanti diperbaiki lagi, dilihat apa letak kesalahannya, lalu diperbaiki kayak gitu. Lalu teman-teman sebenarnya bisa diikutkan untuk, menurutku bisa diikutkan untuk kompetisi-kompetisi lainnya di luar PKM, atau misalnya kayak PKM-PM itu bisa diikutkan di PHP 2D, Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa dari Dikti, atau PKM-PKM yang sifatnya mungkin teknologi informasi kayak gitu, itu bisa diikutkan di Gemastik, atau misalnya kewirausahaan bisa diikutkan di KBMI atau di PKMI dan segala macam. Masih banyak lomba-lomba dikti lainnya yang bisa teman-teman jadikan alternatif ketika misalnya ide proposal PKM ini tidak lolos didanai. Tapi yang paling memungkinkan teman-teman bisa ajukan kembali di tahun depan kayak gitu. Jadi banyak ya yang bisa dilakukan. Nah ini seperti yang aku katakan tadi, jadi kesalahan dalam penulisan PKM itu patuhi buku pedoman yang terutama, karena biasanya yang salah itu ya kayak tadi marginnya tidak sesuai, spasinya tidak sesuai, jenis hurufnya mungkin misalnya kayak nomor halaman itu kan defaultnya pakai Calibri. Mungkin teman-teman lupa ganti, padahal lainnya udah Times New Roman, tapi nomor halaman pakai Calibri, itu mungkin udah bisa mematikan nilai teman-teman misalnya kayak gitu. Lalu jumlah halaman yang lebih, misalnya lebihnya cuma sebaris di halaman 11, itu tetap juga tidak bisa, nilainya langsung nilai mati ya Bu Leni ya kayak gitu. Jadi harus 10 halaman maksimal, nggak ada tolerir kayak gitu teman-teman.
Jadi jangan menafsirkan sendiri buku pedoman. Jadi apa yang ada di buku pedoman teman-teman harus patuhi kayak gitu. Lalu citasi dan daftar pustaka itu harus menggunakan Harvard style, jangan menggunakan Vancouver atau menggunakan apa dan yang lainnya. Nama pengusul tidak boleh disingkat dan jumlah pengusul harus sesuai ketentuan. Kalau di sana dikatakan 3 sampai 5 orang, misalnya pengusulnya jangan 2 orang ataupun jangan 6 orang kayak gitu. Jadi harus berada di rentang itu. Nah, ini sistematika proposal PKM 5 bidang dan PKM KI secara sekilas aja. Jadi untuk halaman sampul dan halaman pengesahan itu teman-teman tidak perlu buat karena itu digantikan entry langsung nanti di Simbelmawa. Lalu untuk PKM RE, PKMR itu secara umum untuk daftar isi dan bab satunya sama pendahuluan. Bab 2-nya itu tinjauan pustaka untuk PKM riset, PKM penerapan ipteks, karsa cipta, dan karya inovatif. Lalu bab 2 gambaran umum rencana usaha untuk PKMK, dan kalau PKMPM bab 2-nya itu judulnya gambaran umum masyarakat sasaran. Lalu bab 3 kalau PKM RE dan RSH itu bunyinya metode penelitian. Kalau PKMK, PM, PI dan KI itu bunyinya metode pelaksanaan, dan PKMKC itu tahap pelaksanaan. Lalu bab 4-nya sama, biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka dan lampiran. Lalu untuk PKMKI atau karya inovatif yang baru dilaksanakan tahun ini kayak gitu, itu sistematikanya. Oh, ini PKM GFK teman-teman. Mohon maaf, ini PKM GFK. Kalau KI tadi udah, GFK ini bab 1 ada daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 ada skenario gagasan, berisi tentang ide, sinopsis panjang, rencana treatment, rancangan naskah skenario. Lalu bab 3-nya tahap pelaksanaan, bab 4-nya biaya dan jadwal kegiatan, serta daftar pustaka dan lampiran. Lalu berikutnya ada, oke ini PKM GFK tadi, PKM GT dan AI ya. Kalau GT itu ada daftar isi, pendahuluan, gagasan, kesimpulan, dapus, dan lampiran. Lalu sistematika PKM AI itu mirip sama jurnal artikel ilmiah. Teman-teman bisa mungkin sering baca artikel ilmiah kayak gitu, dan itu mirip. Jadi ada judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan kontribusi penulis, daftar pustaka, dan lampiran. Ini semuanya teman-teman bisa cek di buku pedoman. Jadi teman-teman sebelum memulai PKM, bacalah dulu buku pedomannya. Kalau teman-teman pengen ikut PKM riset, jadi bacalah buku pedoman PKM riset. Itu ada buku pedoman 2, teman-teman baca. Atau pengen ikut PKM AI, baca buku pedoman 9 kayak gitu. Tentang PKM AI dan sebagainya. Jadi segala informasi itu sebenarnya sudah tercantum di dalam buku pedoman. Nah, di mana downloadnya? Teman-teman bisa download di simbelmawa.kemdikbud.go.id kayak gitu. Jadi bisa di sana diakses buku pedomannya. Nah, apa sih manfaat ikut PKM? Yang pertama, manfaat ikut PKM teman-teman bisa lolos hingga ke tahap final atau yang dinamai dengan PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, di mana nanti di PIMNAS ini teman-teman akan mempresentasikan hasil akhir dari programnya masing-masing, kecuali PKM AI, itu dibagi 2, ada kategori presentasi karya ilmiah dan ada kategori poster ilmiah. Jadi ada 2 jenis penilaian. Dan jadi tiap kelas itu teman-teman memperebutkan medali emas, perak, perunggu untuk presentasi dan emas, perak, perunggu untuk poster. Ditambah presentasi itu ada biasanya kategori terfavorit kayak gitu. Seperti itu. Selain dari itu, ini mungkin manfaat atau reward yang didapatkan ketika masih dalam proses PIMNAS. Tapi kalau nggak lolos PIMNAS kayak gitu, teman-teman bisa ikutkan lomba PKM ini tuh di lomba-lomba lainnya. Itu diperbolehkan teman-teman kayak gitu. Asalkan tidak lolos ke PIMNAS, atau yang berbasis riset atau karsa cipta dan sebagainya bisa ikut conference, seminar nasional untuk publikasi teman-teman, atau disubmit ke jurnal kayak gitu hasilnya. Itu sangat bisa dilakukan. Selain mungkin dapat reward ya dari universitas. Jadi kadang tiap kampus itu punya fasilitas dan reward yang berbeda-beda kayak gitu. Bahkan dari kalau teman-teman baca beberapa berita kayak gitu, ada yang katanya membebaskan skripsi. Ada juga kalau teman-teman lihat rilis tuan rumah PIMNAS tahun ini di USU, PIMNAS 34, itu dikatakan kalau dari USU sendiri kalau dapat medali emas katanya itu akan dibeasiswakan oleh USU dan menjadi dosen di USU. Jadi kayak
tiap kampus itu punya keunikan dan keseruan reward yang beda-beda kayak gitu. Jadi teman-teman bisa itu menjadi salah satu motivasi juga mungkin buat teman-teman. Selain dari itu, menurutku yang terpenting adalah manfaat dari ikut PKM ini adalah relasi. Teman-teman akan mendapatkan banyak sekali relasi dengan dosen ataupun dengan sesama teman-teman kayak gitu. Lalu adalah proses pembelajaran saintifiknya yang selama beberapa bulan ini itu tuh jarang banget bisa didapatkan oleh teman-teman yang lainnya yang nggak ikut PKM. Jadi dari PKM teman-teman bisa banyak belajar kayak gitu. Misalnya belajar penulisan ilmiah, belajar time management, belajar teamwork dan sebagainya. Itu manfaat yang luar biasa menurutku yang bisa teman-teman dapatkan dari PKM kayak gitu. Jadi banyak sekali yang bisa teman-teman dapatkan manfaatnya dari mengikuti PKM. Jadi jiwa kreativitasnya semakin diasah dan ini sangat bermanfaat apalagi sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemdikbud. Jadi ini sangat cocok. Bahkan mungkin di beberapa universitas sekarang PKM ini dimasukkan ke MBKM. Jadi mungkin bisa dikonversi jadi SKS kayak gitu. Mungkin ya di beberapa universitas kayak gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Jadi lebih ke sharing aja teman-teman karena tadi secara teknis sudah disampaikan secara detail oleh Bu Leni. Jadi mungkin itu yang aku bisa sampaikan. Mungkin sebelum ditutup kita menonton sedikit cuplikan Pimnas tahun lalu. Jadi biar teman-teman tahu hype Pimnas itu kayak apa kayak gitu kan sebagai gambaran dan semakin termotivasi harapannya. Seperti itu. Jadi sebentar kita share screen. Oke. Oke, apakah sudah terlihat ya teman-teman? Terlihat, Kak. Oke, suaranya juga udah masuk ya? Tadi. Suaranya masuk? Ya, masuk, Kak. Oke, baik. Mungkin bisa ditonton sebentar ya teman-teman ya. Biar memotivasi nih tahun depan atau mulai tahun ini udah menyiapkan untuk proposal tahun depan. Ikut PKM hingga Pimnas. Tahun lalu tuan rumahnya ada di UGM. Timnas 33 itu tuan rumahnya Jogja, tepatnya di UGM.
sementara emas. Dream pastry, adonan puff menggunakan tepung cassava dan daun kelor. Inovasi paket hari-hari Agus Wibowo dari Universitas Lampung nomor 3. Lutfi Dia Prajurit, Isi Putri Utami dari Umum, urutan pertama, Universitas Gajah Mada. Timnas ke-33 2020 secara resmi dinyatakan ditutup. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Fikri sebagai moderator. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Putra atas pematerinya tadi, sangat luar biasa ya. Dan kayaknya pengalaman mengikuti Pimnas itu juga salah satu pengalaman yang luar biasa ya. Apalagi kalau Pimnasnya bisa offline. Oke, kita buka sesi tanya jawab dulu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih ingin menggali lebih dalam terkait PKM itu seperti apa, bisa menyampaikan pertanyaannya pada sesi tanya jawab ini kepada Bu Leni ataupun Kak Putra. Mungkin untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan dulu kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan on cam dan on mic atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, silakan teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, di sini ada Arafi Malika Ardi. Mungkin dipersilakan kepada Arafi, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Langsung saja. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi sistem teknis bertanya di sini apakah memilih pemateri atau bagaimana ya? Ya, bisa langsung disampaikan kepada yang mau di tempat bertanyanya. Langsung saja. Langsung Bisa saja ya. dua-duanya ya, bisa dua-duanya atau salah satunya. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini itu spesifik ya kepada prodi saik sendiri. Jadi kan prodi saik di sini kan itu lebih banyak beririsan dengan bidang eksak ya gitu. Nah, tapi di lain sisi juga itu terletak pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial gitu, Bu. Atau yang FPIPS gitu. Nah, misalnya prodi saik atau salah satu mahasiswa prodi saik membuat proposal PKM RE ya, riset eksakta gitu. Nah, apakah latar belakang prodi itu dijadikan sebagai salah satu penilaian atau tidak ya gitu? Karena kan walaupun tadi sudah disebutkan bahwa PKM RE atau riset itu sesuai bidang ilmu, memang sesuai bidang ilmu, tapi di lain sisi saik terdapat pada Fakultas IPS atau FPIPS gitu. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, mungkin kita tampung dulu ya beberapa pertanyaannya. Apakah masih ada yang teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin kita tampung dulu pertanyaannya, nanti dijawab ya langsung mungkin sekaligus sama Bu Leni atau Kak Putra. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin ya mempersiapkan pertanyaannya, mungkin bisa dijawab tadi ya pertanyaan dari Arafi kepada Bu Leni mungkin dulu ya. Silahkan Bu. Iya, nanti bisa saling sharing ya. Ini mungkin nanti dari pengalamannya Mas Putra ya, ingat di di PKM yang Pimnas 31.
setelah dari UNY ke Bali, kemudian pandemi ya, sehingga ini dilakukannya secara daring. Ya, apakah boleh? Ini kan saya gitu banyaknya penelitiannya lebih ke eksakta, tetapi prodinya itu ada di fakultasnya Fakultas Sosial. Apakah ini berpengaruh? Jawabannya adalah boleh dan tidak berpengaruh melihat fakultasnya ya. Dan para reviewer itu tahu kok kalau misalnya ini desain itu ada memungkinkan eksaktanya, ada memungkinkan yang sosial juga, ada yang memungkinkan penelitiannya di sosial humanioranya ya. Yang menjadi linearnya itu adalah antara yang diajukan judulnya dengan bidang keilmuannya ya dari ketua ya. Tetapi di sini bukan karena background fakultasnya ya, keilmuannya, dan yakin para reviewer juga sudah pada tahu ketika ini orang sosial mengajukannya eksakta, dilihat dari bidang studinya, dan itu bisa ditelusuri kok di web juga ketika jurusannya prodinya apa kan muncul kurikulumnya ya. Kita kan akan melihat bahwa di mempelajari desain itu bukan hanya sosialnya tetapi ada beberapa eksaktanya. Begitu juga ada seperti halnya kan ada juga yang dia dari fakultas fakultas MIPA ya, dia di fakultasnya fakultas MIPA, tetapi menelitinya itu malah menelitiannya sosial humaniora. Itu bisa dilihat juga kita akan melihat reviewer itu irisannya, karena tidak selalu bahwa eksakta itu adalah dia fokusnya selalu menelitinya terkait eksakta ya, dari fakultas FMIPA harus eksakta atau sosial harus sosial humaniora. Tidak, dan ini sudah banyak dibuktikan waktu apalagi ketika Pimnas, bisa ditelusuri kok ketika Pimnas Luring ya, saya masih ingat ini yang di UNY Yogyakarta itu, bahwa satu ruangan di PSH bahkan yang menjadi waktu itu menjadi juara yang di room berapa ya saya lupa, malah itu dari eksakta itu menelitinya sosial gitu ya, tetapi itu sosialnya bagian mananya gitu ya, pasti itu akan dilihat dari reviewer, itu akan melihat antara prodi dengan yang ditelitinya, dan melihat biasanya dari kurikulum, apalagi sekarang kurikulum dari masing-masing prodi kan bisa ditelusuri di data pangkalan dikti, bahkan sampai dengan mahasiswanya pun dari prodi apa, jurusan apa, itu ya. Jadi tidak usah simis karena ini ada di fakultasnya Fakultas Sosial, dan kemarin juga kan ada yang dapat pendanaan juga dari Fakultas MIPA, tapi menelitinya meneliti sosial karena dia berkolaborasi gitu kan ya, berkolaborasi juga karena tadi seperti halnya dijelaskan bahwa PKM ini terbuka, tidak mesti harus satu prodi, bisa ketika itu penelitiannya adalah saya gitu mau lari ke eksakta, kemudian nanti anggotanya juga bisa ada yang dari MIPA, campuran juga dari EPTK ya, Fakultas Teknik Kejuruan kan ya, itu juga bisa. Bahkan di yang FIP juga, apakah Fakultas Ilmu Pendidikan boleh menelitinya ke eksakta? Bisa, kalau memang dia jurusannya PGSD. Di PGSD kan belajarnya rumpunnya itu bukan EP-IPS saja, tetapi ada mata kuliah juga yang kaitannya dengan eksakta ya. Jadi kalau kan kita reviewer juga ketika menilai itu bukan langsung saklek karena dari fakultasnya ini fakultas MIPA lantas langsung mendelete begitu saja. Kalau misalnya kita masih untuk mengecek itu, kita biasanya buka data pangkalan dikti berkenaan dengan kurikulumnya ataupun kedudukan dari prodi tersebut. Ya, bisa ditambahkan nanti dari ini Mas Putra nih, dari pengalamannya. Kalau dari pengalaman sejauh ini, pengalaman saya mengatakan itu, dan kali ketika pas tadi kuncinya relasi itu ya, begitu pas Pimnas itu kan dalam satu ruangan itu terdiri dari hampir beragam universitas dan beragam prodi serta beragam fakultas di situ. Oh ternyata ini MIPA juga bisa masuk Pimnas gitu, penelitiannya LSH. Oke, Mangga.
mungkin bisa ditambahkan dari Kak Putra kalau ada yang mau ditambahkan. Oke, saya tambahkan sedikit. Jadi benar teman-teman tadi yang disampaikan oleh Bu Leni. Jadi sebenarnya yang dilihat itu background-nya biasanya lebih ke jurusan, bukan fakultasnya biasanya kayak gitu. Jadi kayak apa? Kalau teman-teman kan mungkin karena memang masuknya soshum kayak gitu ya. Sedangkan mungkin di beberapa kayak di UGM geografinya kan masuknya saintek kayak gitu. Jadi mungkin kayak tahun ini tuh dari UGM tuh ada juga dari geografi dia masuknya PKM Riset Eksakta lolos ke PIMNAS itu judulnya analisis pemetaan cepat pasca banjir menggunakan dekomposisi polarimetrik radar Sentinel-1 berbasis model deep learning. Jadi mungkin itu kajian-kajiannya teman-teman ya kayak gitu ya mirip-mirip ya sistem informasi geografi dan sebagainya, GIS dan sebagainya. Jadi bisa sangat memungkinkan untuk ikut misalnya di PKM RE dan bisa kolaborasi. Mungkin teman-teman misalnya didukung sama anak dari misalnya jurusan pendidikan teknologi informasi misalnya atau dari jurusan sebagainya yang mendukung teman-teman. Jadi benar, jadi 2018 itu pas di UNY itu di PSH 2 kalau nggak salah. Kebetulan saya di PSH 1 waktu itu, Bu. Di PSH 1 itu ada dari UPI juga waktu itu yang kayaknya dari prodi PPKN deh yang tentang scaffolding buat buku apa itu ya. Iya. Waktu itu. Itu satu room sama saya waktu itu. Saya ingat di PSH 2 itu udah juara 3-nya waktu itu dari IPB, dari prodi matematika atau statistik ya. Dia tentang efektivitas e-tol card kayak gitu, kartu e-tol di daerah tol apa namanya sih di daerah Bogor Jakarta itu di situ katanya Jagorawi, di daerah Jagorawi kayak gitu. Jadi memungkinkan jadikan anak IPS kayak gitu, anak prodinya mungkin mereka IPA tapi ikutnya di PSH kayak gitu. Bahkan tahun kemarin itu yang salah satunya juara medali emas di PSH 1 itu dari IPB, itu dari manajemen hutan kayak gitu. Dia tentang pemanfaatan hutan sebagai pengelola stres. Jadi memungkinkan sekali. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan mungkin kalau memang tujuannya mau ke RE, riset eksakta, jadi mungkin lebih dieksaktakan lagi gitu idenya. Atau mau lebih ke RSH, lebih disosialkan lagi idenya. Jadi itu tergantung teman-teman bagaimana mengemasnya lebih baik kayak gitu. Jadi sangat bisa kayak gitu teman-teman mengikuti walaupun mungkin dikhawatirkan tidak linear misalnya atau tidak sesuai dengan jurusan, tapi itu perspektifnya menurutku lebih ke jurusan karena kalau dilihat kan dari jurusan teman-teman kan memang udah ya di sana kayak gitu kan, di SAIK kayak gitu, dan itu memang mungkin lebih dekat rumpunnya ke bisa ke sains eksakta kayak gitu, dan itu bisa. Jadi jangan khawatir teman-teman untuk kalau memang pengen mengajukan PKM riset tapi risetnya eksakta itu nggak apa-apa kayak gitu. Teman-teman mungkin misalnya anggotanya berempat, 2 dari SAIK, mungkin 1 mungkin nanti dari ilmu komputer misalnya gitu, atau dari MIPA statistik, atau satunya mungkin dari pendidikan teknologi informasi dan sebagainya. Itu kan bisa dikombinasikan, dan itu dari komposisi udah menunjukkan bahwa teman-teman itu memang fokusnya di eksakta kayak gitu. Mungkin itu ya tambahan dari saya sedikit. Oke, makasih Kak Putra. Mungkin dari Arafi gimana? Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih jawabannya dari Kang Saputra dan Bu Leni sudah cukup. Jadi intinya mah lebih ke jurusan bukan fakultas ya, dan linear dengan kurikulumnya gitu. Ya, tetap semangat ya, Raffi. Ayo. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, oke, makasih banyak Kak Raffi. Nah, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin ada beberapa mungkin yang konteksnya hampir sama, jadi mungkin saya gabungkan ya pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan dari Teguh Budiman dan Siti Amina bisa bisa kita jawab langsung ya. Kalau dari Teguh itu apakah untuk rekrutan itu boleh berbeda fakultas? Amina di sini, apakah jika dalam suatu kelompok anggota kelompoknya berbeda tempat dan berbeda tempat tinggal dan tidak dapat bertemu,
sehingga menjalankan proyek PKM-nya via daring, apakah akan menjadi pertimbangan untuk lolos pendanaan? Ya mungkin itu untuk pertanyaan kedua, mungkin bisa dijawab dulu mungkin sama sekarang mungkin Kak Putra dulu ya mungkin. Silakan mungkin Kak Putra. Oke, saya jawab singkat aja nanti karena ini juga Bu Leni pasti jauh lebih paham nih. Anggota tim itu boleh berbeda fakultas atau tidak, sangat direkomendasikan teman-teman. Jadi di dalam PKM itu lintas jurusan, lintas fakultas, lintas angkatan itu punya katanya kayak punya nilai tambah, rekomendasi kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa kayak gitu, itu sangat baik kayak gitu karena mungkin kalau misalnya PKM riset kajiannya bisa lebih interdisipliner kayak gitu atau bisa berkolaborasi kayak gitu. Jadi nggak monoton misalnya satu angkatan semua, tapi mungkin di beberapa mungkin di beberapa bidang mungkin kayak PKM riset kayak gitu mungkin boleh kayak gitu tidak masalah untuk satu jurusan misalnya yang sama tapi mungkin angkatannya berbeda atau PKM lainnya banyak kayak kewirausahaan kayak gitu itu bisa di lintas fakultas. Monggo mungkin Bu Leni dulu disambung, saya ada telepon dulu. Ya mungkin Bu Leni bisa dilanjutkan Bu. Ya, untuk pertanyaannya dari Teguh ya terkait dengan kelompok ya. Apakah memungkinkan untuk lintas fakultas? Malah justru sangat dianjurkan ya. Dianjurkan sekali lintas prodi, lintas fakultas, bahkan sempat diluncurkan juga tapi menjadi tidak jadi ya. Tadinya diluncurkan lintas universitas. Namun karena kaitannya dengan mendali dan klasterisasi, namun akhirnya itu tidak jadi. Yang jadi itu diperbolehkan itu bahkan menjadi nilai plus ya. Nilai plus biasanya oleh para reviewer itu apabila itu satu kelompoknya itu terdiri dari beda program studi atau beda fakultas, dan ini sangat memungkinkan untuk memperoleh pendanaan. Bahkan waktu dulu di tahun yang 2018 itu yang masuk ke PIMNAS yang saya bimbing itu berasal dari prodi pendidikan kewarganegaraan, prodi kemudian prodi Zaid itu prodi PGSD dan satu lagi itu prodinya itu dari teknik elektro ya, karena di situ adalah penelitian FSH, tapi hasilnya itu nanti prototipenya itu membuat semacam aplikasi sehingga butuh orang elektro juga. Kaitannya kenapa itu anggotanya ada dari PGSD juga ya, karena itu penelitiannya di sekolah dan untuk anak SD gitu kan. Jadi di situ fungsinya beda-beda prodi itu berkolaborasi itu malah justru menjadi nilai plus tersendiri. Artinya kegiatan PKM itu mencoba meleburkan, mencoba mensinergikan dari beberapa bidang gitu untuk semakin memperkokoh gitu ya. Makanya kan tujuannya juga di situ untuk academic knowledge-nya, bagaimana membangun pengetahuan akademik itu malah justru yang lintas ini yang semakin memperkuat itu malah nilai plus ya. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan juga bisa satu prodi tetapi beda angkatan ya, nggak boleh satu kelompoknya satu angkatan. Kenapa harus berbeda-beda angkatan? Biar ada regenerasi. Jadi kan kayak Mas Putra ini dulu ketika jadi maba ya masih digandeng oleh seniornya. Nanti begitu tahun berikutnya buat sendiri jadi anggota, merekrut lagi adik tingkatnya. Begitu juga lanjutnya. Tujuannya itu adalah untuk regenerasi ya, sehingga bisa berprestasi terus continue gitu kan ya. Jadi sangat boleh ya. Jadi boleh satu prodi itu tetapi beda angkatan ya kelompoknya, dan sangat dianjurkan sekali itu boleh sangat dianjurkan beda prodi ya, tentunya beda prodi
angkatan, beda fakultas juga boleh, malah itu menjadi nilai plus tersendiri bahwa ternyata betul-betul academic knowledge-nya itu betul terbangun dari lintas prodi maupun lintas fakultas. Oke, Bu Leni mungkin bisa dilanjutkan lagi Bu untuk pertanyaannya tadi dari Siti Aminah yang mengenai project daring, apakah menjadi pertimbangan kah untuk lolos pendanaan? Oke. Nanti bisa dibaca di panduan ya. Di panduan itu sudah diatur bahwa boleh pendekatannya itu ada yang daring penuh, ada yang blended ya, pencampuran antara daring dengan luring ya gitu. Bahkan kalau tahun 2020 itu malah semuanya kan karena ada adendum itu full semuanya daring, bahkan tidak boleh ada kegiatan luringnya ketika PKM tahun 2020. Begitu 2021 ini memungkin di panduan itu kita sudah memberi slot, memberikan mangga gimana memungkinkannya, boleh dengan daring, boleh dengan blended, pencampuran daring dengan luring ya. Biasanya kalau yang eksakta itu kan karena ada di lab ya, harus lab. Tentunya yang yang luringnya juga dengan prokes yang sangat ketat ya, dengan protokol kesehatan yang ketat karena situasinya masih pandemi. Jadi ini tidak bukan menjadi nilai pengurang, tetapi yang jelas nilai plusnya itu kalau memang tim Anda menggunakan daring, ungkapkan kenapa alasannya menggunakan daring, apakah dan mungkin bahwa PKMM tersebut atau PKM LSH-nya atau PKM yang Anda ajukan itu memungkinkan bisa dilakukan secara daring secara penuh. Jadi ungkapkan alasannya gitu kan ya. Analisisnya dari segi kelebihan dan kekurangannya ya. Karena ada juga yang penelitian LSH itu yang fokusnya daring semua karena yang dihasilkannya naratif review ya. Nah, tapi ada juga kalau yang original review dia menggunakan blended gitu. Jadi ini karena bisa jadi ya tidak bertemu itu anggotanya itu yang satu ada di Sumatera, yang satu ada di Garut, yang satu ada di Jogja sehingga tidak memungkinkan untuk luring ya. Jadi boleh daring tetapi ungkapkan yakinkan kepada reviewer, di situ berikan alasan bahwa ini dilakukan dengan daring karena bla 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 dan dilakukan sangat berpeluang sekalipun dilakukan dengan daring, tetapi apa yang menjadi tujuan atau goal yang ingin dicapai dari penelitian tersebut atau PKM tersebut bisa tercapai dengan daring gitu. Yang penting butuh diyakinkan aja kita itu. Dan dilihat lagi pedomannya di pedoman di 2021 itu sudah dibuka slot pendekatannya boleh dilakukan metodenya dengan daring, luring ataupun blended seperti itu. Enggak. Oke, baik, terima kasih Bu Leni. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman karena waktu kita juga yang terbatas. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ke Kak Putra, Kak. Ini ada dari Rafli. Permisi, saya ingin bertanya kepada Kak Putra bagaimana tips dari Kak Putra untuk mencari dan menemukan ide PKM. Karena saya pribadi masih cukup kesulitan untuk menemukan ide dan juga tips agar tidak salah kamar dalam bidang PKM tersebut. Terima kasih. Mungkin itu, Kak. Oke, yang pertama dan paling utama adalah sebelum teman-teman memulai menuliskan atau mencari ide PKM, baca dulu buku pedoman. Karena di sana teman-teman nanti udah punya gambaran kayak gitu, dan teman-teman biar nggak salah kamar juga, ini idenya mau ikut PKM apa kayak gitu, dan itu bisa teman-teman sesuaikan juga, bisa dibaca terlebih dahulu. Setelah itu mungkin baru mencari ide dan sebagainya, biar tahu itu gambaran PKM itu kayak apa. Nah, kalau sebenarnya ini tergantung sih, sangat relatif pendekatannya. Teman-teman mungkin bisa berbeda-beda. Tapi kalau misalnya aku dulu kayak aku mengerjakan apa yang aku suka kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Passionku di mana gitu. Oh, ternyata di antara semua bidang PKM saya lebih suka ke research, penelitian kayak gitu. Sehingga aku mau pilihnya PKM research, PKMP dulu namanya. Sekarang udah ganti PKMR kayak gitu, sama penelitian atau riset. Jadi
Kebetulan aku juga di Soshum, jadi ya udah ikutnya riset sosial humaniora. Nah, topiknya apa kayak gitu. Nah, topiknya ya balik lagi apa yang aku suka. Oh, ternyata aku sukanya itu tentang budaya kayak gitu, tentang bahasa kayak gitu. Sehingga aku carinya kayak itu, atau teman-teman bisa pakai isu-isu terkini, atau misalnya brainstorming dengan temannya. Waktu itu aku berdua dengan temanku pas baru buat, itu kita brainstorming kayak gitu, cari apa sih yang menarik kayak gitu. Kebetulan kita suka tentang bahasa daerah waktu itu. Waktu itu kita pernah dapat kayak kuliah kayak gitu kan, topiknya tentang etnolinguistik, tentang bahasa daerah. Jadi kayak oh iya ya kayaknya menarik nih tentang dikaji, sehingga waktu itu 2018 itu aku mengajukan PKM judulnya Vitalitas Bahasa Rejang waktu itu, dan waktu itu alhamdulillah dapat medali emas di PKM PSA 2018 di UNY. Nah waktu itu jadi itu based on karena pertama aku jadi karena waktu itu maba nggak tahu ya topik-topik di di Jogja itu apa ya yang bisa dirisetkan. Terus aku berpikir oh iya, aku dari Bengkulu waktu itu, dari Bengkulu, dan aku lihat, oh iya di Bengkulu ada bahasa nih yang menarik kayak gitu, bahasa daerah yang menarik tapi nggak begitu terkenal. Akhirnya aku angkat kayak gitu untuk topik penelitian ini. Kayak sebenarnya bahasa ini tuh udah mau punah atau belum sih? Kok desas-desusnya di berita ngomongnya mau punah, tapi kok pas dilihat kenyataannya masih banyak kok orang yang ngomong bahasa ini. Jadi kebenarannya seperti apa? Nah itu akhirnya aku teliti kayak gitu waktu itu, dan bisa lolos kayak gitu sampai ke PIMNAS. Tapi di luar itu sebenarnya teman-teman bisa brainstorming, atau kan kadang kan ya di kelas kayak pas jam kuliah gitu kan banyak diskusi-diskusi ya kadang Bapak Ibu dosen melempar topik tertentu terus didiskusikan, dipresentasikan segala macam. Dan menurutku bisa banget diangkat dari sana. Soalnya waktu PKM tahun lalu 2020 itu aku mengangkat topik tentang hibriditas budaya orang Jawa yang ada di negara Kaledonia Baru, tentang diaspora, dan itu based on dari mata kuliah kayak gitu, tugas mata kuliah tertentu ku angkat. Jadi banyak banget sebenarnya cara mencari ide itu. Jadi bisa dari topik-topik kuliah kayak gitu, atau topik-topik yang memang teman-teman sukai misalnya, atau topik-topik yang dekat dengan keseharian teman-teman, atau melalui brainstorming lagi gitu ya, dengan teman, atau bertanya dengan dosen dan sebagainya. Biasanya kan Bapak Ibu dosen apalagi yang sudah membimbing tahu tentang PIMNAS, tentang PKM atau reviewer, itu tahu tuh. Pasti saya yakin pasti beliau-beliau ini paham trennya. Kalau RSH tuh biasanya topiknya tentang apa sih, kearifan lokal misalnya kayak gitu. Oh, kalau tentang PKMKC tuh sukanya yang kayak apa? Oh, PKMK tuh sekarang dominannya nggak suka lagi produk makanan, tapi sukanya misalnya produknya basisnya teknologi misalnya. Nah, itu biasanya Bapak Ibu kayak Bu Leni ini paham nih pasti kayak apa sih topik yang tren di PKM itu, dan itu teman-teman bisa minta saran dari sana, baru nanti teman-teman mencari mengembangkan idenya lagi kayak gitu. Misalnya PKMKC itu nggak masalah pakai prinsip ATM misalnya, adaptasi tiru modifikasi, tapi teman-teman munculkan kebaharuannya di sana. Apa yang bedanya misalnya dengan alat yang udah ada di pasaran misalnya gitu, atau PKMK buat satu produk ini sebenarnya udah ada di pasaran, oh tapi yang di pasaran ini harganya misalnya satu produk 2 juta, teman-teman buat dengan harga 200.000 lebih terjangkau, itu udah satu kebaruan tersendiri. Selain mungkin nanti yang harus dipikirkan adalah tingkat kreativitas dan bobot intelektualnya, karena di sini adalah program kreativitas, jadi tetap yang diutamakan adalah nilai kreativitasnya kayak gitu, dibandingkan mungkin kalau PKMK profitnya jelas tapi tetap kreativitasnya harus ada. Jadi nggak sekedar jual pecel lele nanti profitnya banyak tapi kreativitasnya di mana kayak gitu kan nggak, kurang gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan juga. Jadi begitu ya, kurang lebih cara cari idenya seperti itu dari pengalaman yang saya alami selama ini. Mungkin dari Bu Leni bisa ditambahkan sedikit tips mencari idenya seperti apa? Iya. Ide itu bisa datang dari mana saja, bisa ketika dari diskusi-diskusi kuliah ya, diskusi di himpunan, bahkan diskusi nongkrong juga di kafe bisa menghasilkan ide ya, kayak itu. Contoh kadang dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita melihat kalau misalnya di hotel ya,
Iya, kalau untuk bikin roti bakar ya, harus dimasukkan dulu ke oven apa kayak gitu. Kemudian Blue Band itu dioles dulu gitu ya. Kadang Blue Band itu sifatnya beku, susah meratakannya di roti. Gimana ya? Kenapa nggak muncul ide ini aja, bikin pisau pengoles Blue Band, tetapi sudah sekaligus dia bisa mengencerkan Blue Band dan memanaskan. Jadi kan bisa menghemat listrik gitu kan ya. Bisa dari hal ide-ide nyeleneh gitu ya. Bahkan kalau suami saya karena dari orang olahraga, mah kalau misalnya waktu itu ingat aja ke Jepang, nyari apa coba cari peluit ya, tapi peluitnya yang nggak pakai yang nggak ditiup. Kalau ditiup apa kayak gitu kan virus ya dari mulut atau misalnya sudah terkena debu kita tiup lagi kalau dalam perlombaan sepak bola ataupun futsal ya untuk wasit. Sudah aja peluitnya diganti, kayaknya dibuat seperti tombol aja, jadi langsung begitu pencet langsung ini gitu, jadi pengganti fluidnya gitu kan, itu kan lebih otomatis, jadi tidak mengandung bakteri atau virus ya, kadang lupa bahwa ininya pinjam gitu ya dari wasit lain. Jadi ide itu bisa aja nyeleneh hadir itu dari hal-hal yang kita alami gitu kan ya. Kemudian atau gitu kan ya, bahkan dari hal tadi sebenarnya sama Mas Putra itu di awal juga di presentasi udah diungkapkan, dari yang sifatnya yang kelihatannya sebenarnya mudah ada di keseharian kita tetapi tidak terpikir oleh orang lain gitu. Nah itu ya. Kemudian kalau untuk yang penelitian itu kalau kita melihat terus dengan harus belanja perkembangan ya, belanja permasalahan yang terjadi. Bahkan dari dunia gosip, dunia artis yang terjadi gitu ya. Seperti halnya sekarang misalnya yang menimpa siapa YouTuber itu Rachel Fenya ya, terkait tentang penggunaan plat nomor itu istimewa sementara bukan pejabat atau bukan petugas ini negara, itu kan bisa dianalisis dan dijadiin kebijakan, bagaimana mengedukasi sebuah kebijakan dengan terobosan-terobosan baru atau apalah. Sebenarnya banyak di lingkungan kita yang sebenarnya itu kalau dikunyah dan didiskusikan dari yang nyeleneh itu bisa menjadi ide yang out of the box gitu ya. Yang penting atau ya kalau ini yang namanya kalau di RSH atau di penelitian itu kan untuk menambal bolong-bolong yang orang lain belum teliti. Biasanya kalau di tugas mata kuliah yang dijadiin PKM ya, kalau di mata kuliah saya di mata kuliah metodologi penelitian itu, jadi belanja dulu dari beberapa jurnal ya yang mau ditelitinya. Kalau si A, si B udah menelitinya misalnya terkait topik itu bagian mananya, kemudian oh ternyata ini yang belum disentuh. Kemudian dari situ didiskusikan, kita akan meneliti yang belum diteliti oleh orang lain itu ya di bagian apanya. Kemudian kita tambahkan satu kebaruannya, satu yang eye-catching-nya. Biasanya yang eye-catching itu ya, itu lahir itu dari ruang-ruang diskusi gitu ya. Kadang ide-idenya mahasiswa itu luar biasa idenya, tapi kadang kelemahannya itu gimana ya mulai menuangkannya. Makanya selalu disarankan punya ide, yuk bikin diskusinya, dosen pendampingnya yakin mengarahkan. Biasanya kalau saya ya Mas Putra, saya itu kalau melihat mahasiswa misalnya mau K ya, tapi kalau misalnya kewirausahaannya tadi betul, kita itu kalau menilai udah ini keripik lagi sudah, itu udah tidak menjadi ini prioritas, tetapi bagaimana mengemas ke teknologinya ya, apanya nih catching-nya atau bikin startup apanya atau mananya nilai plusnya. Jadi kalau kita selalu coba Anda cari idenya dari hal-hal yang sekarang lagi biasanya isu-isu yang lagi tren ya. Kemudian dari isu-isu yang tren itu kita muncul ide gila untuk memberi solusi itu yang kadang tidak terpikir oleh orang lain. Jadi banyak tidak usah takut,
justru di PKM ini mengajarkan ketika Anda punya ide mengajarkan untuk berkolaborasi itu, belajar berkomunikasi, mengasah, mengangkat itu dengan dosen pembimbing dengan dosen maupun dengan teman satu prodi ataupun lintas prodi ya. Jadi kalau dilihat ya dari yang beberapa PKM ya, sebenarnya kan yang kemarin dapat emas itu Ahwat Hunter itu siapa sih yang mau fakultas kita Ahwat Hunter itu, ini Bu apakah tidak apa-apa ya kalau mengangkat ini? Oh justru ini harus diangkat, ini harus menjadi sesuatu bahwa fenomena ini ada, orang lain harus tahu gitu kan. Begitu juga kemarin yang terkait berkenaan dengan masalah terorisme ya, untuk menghasilkan satu akhirnya kebijakan ternyata dari PKM yang IPS itu akhirnya bisa duduk bersama juga kemarin itu antara Dikti, BNPT dengan Komisi Perlindungan Anak ya dengan Komnas HAM juga berkaitan dengan temuan hasil penelitian RSH-nya di fakultas kita dari PKM. Akhirnya menghasilkan lagi kan kegiatan lanjutan gitu ya, sekalipun itu tidak masuk ke PIMNAS. Jadi kalau orang-orang sosial mah banyak belanjanya, ide-idenya bisa muncul dari ruang-ruang publik, bisa muncul dari gorengan-gorengan isu ya yang ada di pojok-pojok himpunan, ada aja ininya gitu kan ya. Baik itu berkenaan atau ya misalnya ya ada lagi kuncinya nih, kalau saya lebih mudah, coba Anda bisa juga pelajari dari judul-judul yang memperoleh pendanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kalau ternyata yang masuk ke PIMNAS baru hanya membahasnya ini, kalau menurut saya ini ada yang bisa lebih ini dikembangkan lagi dari situ, itu juga lebih bagus gitu. Jadi biasanya Bu ini penelitiannya kalau misalnya tugasnya ini mata kuliah metode penelitian kemudian harus meneliti selain dari jurnal, ini bisa menghasilkan idenya dari mana? Coba deh lihat judul PKM RSH, lihat dalam 5 tahun terakhir. Siapa tahu ternyata itu ada di lingkungan Anda dan belum tersentuh dan sekarang sudah ada, Anda bisa menambahkan novelty-nya di situ gitu. Jadi bisa dari mana aja, tidak menutup kemungkinan ya. Atau biasa Anda yang biasa ke lapangan ya, biasanya tugas tugas anak-anak saya itu kan ke lapangan ya. Tadi kalau Mas Putra itu menelitinya bahasanya bahasa Rejang ya. Kalau orang saya bisa memetakan ya, misalnya ada gium bahasa Sunda gitu kan ya, atau dari imbuhan bahasa Sunda itu bisa dipetakan gitu ya, karena bahasa Sunda sendiri kan banyak ragamnya, antara beberapa itu kan berbeda. Itu bisa kalau orang saya biasa memetakan gitu kan ya, memetakan bahasa juga bisa dipetakan. Kemudian kayak kemarin itu COVID, Ibu masih ingat ketika saya itu juga bekerja sama dengan Pemkot Kota Bandung untuk mencoba membantu memetakan Pemkot Bandung itu tentang penyebaran COVID, kan membuat satu aplikasi kan. Nah, itu dari yang dari kita bisa jadi misalnya buat aplikasi lapor yang dilakukan oleh tiap RT untuk biar perkembangan COVID atau solusinya bisa ini. Jadi bisa belanjanya itu dari permasalahan yang real yang ada di lingkungan kita, atau dari gosip pun itu bisa jadi ide gitu kan ya. Yang penting nanti ke depannya kan penelitian juga harus bisa dipredik ya. Jangan sampai meneliti sesuatu yang memang tidak bisa dipredik juga kan susah ya. Itu tetap harus bisa dipredik. Jis nanti ini ke depannya akan begini, minimal ada terbayang gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh cari idenya. Ide itu sebenarnya ada di lingkungan kita. Kalau saya selalu ini karena orang sosial dan komunikasi juga ya. Kalau saya selalu mengatakan cari padanannya deh. Cari yang catching-nya, sekalipun itu udah dibahas sekian tahun, tapi itu bisa loh menghasilkan istilah baru, bisa menghasilkan satu ide baru, istilahnya aja yang berbeda. Padahal itu sudah pernah gitu ragamnya. Jadi sama ketika kita mau memberi judul dalam sebuah berita ya, mengangkat satu buah artikel itu, ini harus populis. Yang penting yaitu out of the box-nya itu gitu.
Ya, jadi ketika ditelusuri si reviewer googling juga di Google Scholar karena ini istilahnya istilah baru dan punya ide yang baru, jadi nggak ditemukan gitu. Tapi kalau masih menggunakannya istilahnya umum ya, yang itu udah banyak ternyata ini gitu, kreativitasnya kurang. Jadi kalau saya suka giringkan ya yang saya bimbing, coba deh cari padanannya. Atau ini bisa dengan istilah apa? Atau lebih bisa diangkat lagi ke dalam bahasa yang lebih populisnya apa, sehingga kan susah ketika akan di Google akan di googling ya oleh review di googling di internet itu ditemukannya masih sangat terbatas gitu. Itu tipsnya. Oke, enggak. Baik, oke, makasih banyak untuk Bu Leni dan Pak Putra. Mungkin tadi itu pertanyaan terakhir ya teman-teman. Oke, sesi pematerian kita juga di sini sangat luar biasa, banyak banget pengetahuan baru yang kita dapat dan pemahaman terkait PKM. Mungkin juga ya Bu, mungkin beberapa kemarin juga di site mengadakan kegiatan lomba ya terkait PKM juga di sana. Salah satunya ada yang mengangkat pemetaan hotspot kejahatan narkoba. Nah, mungkin itu mungkin salah satu yang bentuk penerapan step-nya di RSH gitu. Oke, mungkin terima kasih sekali lagi ya buat Bu Leni dan Kak Putra atas pematerian yang sangat luar biasa. Mungkin dari saya selaku moderator akan menyampaikan sedikit beberapa kesimpulannya. Jadi mungkin untuk program kreativitas mahasiswa sendiri merupakan kegiatan ya yang ditujukan agar mahasiswa menguasai hard skill dan soft skill yang komprehensif dan bertujuan untuk mengajarkan dan memandu mahasiswa untuk tahu dan taat pada aturan, serta untuk membantu mahasiswa untuk lebih kreatif dan inovatif, serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. PKM sendiri merupakan kegiatan yang murni merupakan kompetensi kreativitas, tidak ada batasan dan topik maupun tidak ada batasan prodi dalam anggota kelompok PKM sendiri. Beberapa hal yang mungkin diperhatikan sendiri dalam submit PKM itu mungkin kesesuaian persyaratan administrasi, kesesuaian format, kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih, tingkat kreativitas, keterulangan topik, bobot intelektual, dan substansinya. Mungkin itu saja kesimpulannya dari saya selaku moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Leni dan Kak Putra atas kesempatan yang diberikan dan ilmu yang sangat banyak ya yang kita terima hari ini, baik itu dari segi pemahaman terkait pedoman PKM-nya, jenis-jenis dan alur-alurnya maupun pengalaman-pengalaman. Apalagi tadi mengenai cara untuk mendapat ide ya, sangat banyak ternyata referensi yang bisa kita gunakan. Mungkin sekian ya untuk sesi pematerian. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Dari tim PKM GFK dan tim PKMK. Di sini sudah hadir Teh Ayu Daraini dan Kang Dava. Teh Ayu sudah hadir, Teh? Hadir. Alhamdulillah. Kang Dava hadir, Kang? Hadir. Baiklah. Luar biasa sekali ya. Semuanya boleh nih on cam terlebih dahulu nih, karena kita akan masuk ke sesi talk show, di mana kita akan sharing mengenai pengalaman Akang Tetehnya nih di bidang PKM-nya masing-masing. Mungkin sebentar saja, tidak lama karena mengingat waktu yang lumayan singkat. Untuk Akang Teteh nih, ada pertanyaan, mungkin saya mewakili saja ya pertanyaan dari seluruhnya. Mungkin dari awal perjalanan PKM nih Akang Teteh, motivasi apa sih yang membuat Akang Teteh ikut dalam PKM tersebut gitu, dan mengapa memilih PKM GFK atau PKMK tersebut? Mungkin boleh langsung dijelaskan nih atau di-sharingkan oleh Teh Ayu, boleh Teh? Dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Boleh minta diulangi lagi tadi di sini sinyalnya putus-putus. Baik Teh, mungkin pertanyaannya seperti ini Teh. Motivasi apa gitu yang membuat Akang Teteh mengikuti PKM dan memilih PKM GFK atau PKMK sebagai PKM dari kelompok Akang Teteh seperti itu? Baik, terima kasih. Kalau dari pribadi saya sendiri, motivasi yang saya
harapkan untuk mengikuti PKM ini tentunya sebagai seorang mahasiswa memiliki kesempatan yang sangat luar biasa. Maksudnya itu berpeluang untuk mengikuti PKM ini. Selain untuk ajang prestasi juga untuk melengkapi CV juga untuk kedepannya itu nanti bakal diisi apa aja gitu di dalam CV tersebut gitu. Jadi saya termotivasi untuk seperti itu. Baik, luar biasa. Berarti untuk melengkapi CV juga ya Teh, poin plus gitu ya. Baik, mungkin dari Kang Dava boleh Kang ditambahkan? Baik, pertama motivasi kenapa saya memilih PKMK, pertama merupakan passion ya. Saya suka mencoba hal baru istilahnya. Lagi pula dalam hal ini kewirausahaan yang pikir saya mungkin paling mudah menurut saya sebagai maba, mungkin waktu itu saya sebagai maba dari SAIK. Sehingga saya berpikir ingin mengimprove diri saya untuk mengikuti PKM, dan saya terpikir juga yang misalnya yang saya kuasai di sini adalah bidang kewirausahaan, sehingga saya mengambil bidang kewirausahaan ini dan mengambil teman-teman yang sejalur dengan saya. Paling itu sih untuk mengimprove diri. Wah, luar biasa sekali ya nih, mencoba hal baru, ingin terus berkembang intinya ya, Kang Dava. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana nih Akang Teteh perjalanannya ketika waktu pelaksanaan PKP sampai dengan lolos pendanaan itu seperti apa ya, boleh digambarkan supaya rekan-rekan dari peserta exposure tahu gitu. Kang Teh, boleh. Mungkin dari Kang Dava dulu, Kang. Baik, perjalanan dari pertama sih setelah saya upload proposal di sana, saya tidak nyangka ya akan diterima sebagai pendanaan. Pertama di sana istilahnya saya belum ada pengalaman sama sekali di bidang PKM. Namun tiba-tiba ya Tuhan memberi rezeki untuk saya dapat lolos pendanaan, sehingga menurut saya sebagai maba saat itu merupakan prestasi yang sangat dapat membanggakan. Setelah sampai pendanaan, di sana tinggal mengaplikasikan dan mengimplementasikan dari proposal yang kita ajukan. Dalam hal ini kita melakukan beberapa tahapan sesuai dalam proposal, dan termasuk pelaksanaan PKP 2 sebagai luaran wajib atau sebagai penilaian wajib dalam pendanaan dari PKM ini sendiri. Baik, Kang. Mungkin boleh tahu nih, Kang, PKMK-nya itu, kewirausahaannya itu membuat apa gitu, Kang? Boleh dijelaskan? Baik, pertama di sini tuh saya membuat judul dari PKM kewirausahaan saya adalah upgrading usaha susu kefir menjadi minuman milenial. Bila ada pertanyaan mengapa saya mengambil itu, soalnya saya melihat pertama dari urgensi permasalahan. Saya mengambil itu melihat dari permasalahan bahwa susu kefir ini belum terlalu berkembang di Indonesia, apalagi di kawasan milenial, apalagi di generasi milenial banyak yang tidak paham. Oleh karena itu, melihat dari urgensi dan melihat dari kesempatan yang dapat diambil, oleh karena itu saya mengide untuk melakukan PKM dan approve untuk melakukan judul upgrading usaha susu kefir menjadi minuman milenial seperti itu. Wah, keren sekali ya, Kang. Untuk susu kefirnya itu sendiri sudah launching ya, Kang? Atau belum? Betul, sudah dapat mengunjungi di bio Instagram saya, ourdays_. Silahkan. Nah, untuk teman-teman nih peserta exposure yang penasaran boleh langsung dicek ya di IG-nya. Oke, karena mengingat waktu, mungkin pertanyaan terakhir ini untuk Kang Dava, karena Teh Ayu mungkin gangguan sinyal. Nah, mungkin ada sedikit trik nggak nih Kang untuk nanti mengikuti PKM atau motivasi closing statement lah untuk kita gitu Kang? Baik, pertama motivasi mungkin ya bagi peserta di sini, mungkin jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan takut bahwa orang memiliki kapasitas sebagainya, tidak. Mari break the limit, mari membuat suatu gagasan baru, mari kalian tidak akan tahu bila tidak pernah mencoba gitu. Di sana saya mencoba sebagai mahasiswa baru, di sana saya ingin upgrade diri, ingin mengimprove, ingin membanggakan intinya, walaupun tidak membanggakan hal yang besar, setidaknya dapat membanggakan diri saya sendiri, dapat berani public speaking, dapat berani mencoba hal baru. Jadi motivasi di sini, mari melakukan PKM dan mari membuat hal baru untuk masyarakat, untuk diri sendiri, dan untuk prodi bahkan universitas.
Mungkin betul seperti itu. sekali ya Kang. Apalagi pas pelaksanaan PKP 2 itu ketika pemaparan presentasi sangat menguji sekali ya Kang, melatih public speaking, kemudian dari pertanyaan kita harus bisa menjawab, seperti itu. Luar biasa sekali nih untuk teman-teman mungkin masih penasaran dan sepertinya masih banyak pertanyaan yang teman-teman ingin ketahui mengenai PKM, namun mengingat waktu yang terbatas, bisa langsung ditanyakan di belakang layar saja kepada Kang Dalva dan Teh Ayu, khususnya di bidang PKMK dan bidang PKM GFK. Nah, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Kang Dalva Rizal selaku perwakilan dari PKMK dan Teh Ayu selaku perwakilan dari PKM GFK. Nah, teman-teman, rangkaian demi acara sudah terlaksana. Tiba saatnya kita sudah memasuki penghujung acara. Namun sebelum itu akan ada doa dari yang akan disampaikan oleh Saudara Rizal Aldian Karim. Kepada Saudara Rizal Aldian Karim, dipersilahkan. Baik, sebelum menutup acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar dari kegiatan ini diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang non-muslim, dipersilahkan untuk menyesuaikan doanya dengan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara ini dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah ya Allah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rizki-Mu, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkannya dan bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizal Aldian Karim yang sudah membacakan doanya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan terus diberi kesehatan sampai nanti. Nah, waktu telah berlalu dan kita telah sampai di penghujung acara yaitu penutup. Untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pembacaan hamdalah tadi, maka berakhirlah sudah acara exposure pada hari ini. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada para peserta, silakan di on cam, dinyalakan kameranya, dan untuk kepada tim PDD, dipersilakan untuk membantu